Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini, aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024, formasi, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. Tentunya udah sesuai ya. Yang akan kita bahas ini sama peraturan materi pokok SKB 2024. Nah, materi yang dikeluarkan oleh Permap RB ini baru aja dikeluarkan ya pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Jadi sangat relevan apa yang akan kita bahas nanti. Nah, apa aja sih materi pokok dari SKB Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama? Nah, ada di poin 205, nanti teman-teman cek aja dokumennya di deskripsi, bisa di-download gratis. Nah, untuk materi pokok SKB Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama, itu ada dua kompetensi ya, kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum, itu ada 2 poin. Pertama, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan gedung dan kawasan permukiman. Yang kedua, ada teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan gedung dan kawasan permukiman. Nah, jadi lebih ke peraturan ya untuk kompetensi umum dan teori. Nah, sementara kompetensi khusus ada 5 poin. Yang pertama, perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau, penataan bangunan dan lingkungan, dan penyelenggaraan kawasan permukiman. Oke, paham ya teman-teman? Jadi itulah materi pokok dari SKB Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama yang akan diujikan nanti. Oke, kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, dokumen perencanaan yang memuat peruntukan lahan, pola bangunan, dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan di suatu kawasan disebut A. Rencana tata ruang wilayah, B. Rencana detail tata ruang, C. Peraturan zonasi, D. Master plan kawasan, atau E. Rencana teknis bangunan. Oke, kira-kira nomor 1 jawabannya apa teman-teman? Kita lihat. Jawabannya yang B. Rencana detail tata ruang. Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR adalah dokumen yang mengatur tentang peruntukan lahan, pola bangunan, dan ketentuan teknis yang harus dipatuhi dalam pengembangan suatu kawasan untuk menjamin keteraturan dan keamanan. Jadi soal nomor 1 jawabannya B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam pembangunan gedung negara, standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diatur dalam A. UU nomor 20 tahun 2002, B. Permen PUPR nomor 14 tahun 2017, C. UU nomor 28 tahun 2002, D. PP nomor 36 tahun 2005, E. Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Ini kalau yang E sudah salah banget ya teman-teman, itu Permendikbud. Kita lihat jawabannya yang B. Permen PUPR nomor 14 tahun 2017. Nah, jadi Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 mengatur tentang persyaratan aksesibilitas dalam bangunan gedung untuk menjamin hak penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, berdasarkan PP nomor 12 tahun 2021, bangunan gedung negara yang digunakan untuk kepentingan umum harus A. Terbuat dari bahan lokal, B. Dapat diakses oleh masyarakat luas, C. Memiliki desain unik, D. Dikelola oleh pihak swasta, E. Tidak melebihi tinggi 5 lantai. Oke, mana teman-teman? Kita lihat soal nomor 3 jawabannya. Jawabannya yang B. Dapat diakses oleh masyarakat luas. Nah, jadi bangunan gedung negara untuk kepentingan umum harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat sesuai dengan fungsi bangunan untuk melayani kebutuhan publik. Paham teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, bangunan negara yang wajib memenuhi kriteria bangunan hijau adalah bangunan yang luas lantai keseluruhannya minimal A. 500 meter persegi, B. 1000 meter persegi, C. 2500 meter persegi, D. 5000 meter persegi, atau E. 10.000 meter persegi. Ya, kita lihat teman-teman soal nomor 4. Jawabannya C. 2500 meter persegi. Jadi berdasarkan peraturan yang berlaku, bangunan negara dengan luas lantai keseluruhan minimal 2500 meter persegi harus memenuhi kriteria bangunan hijau untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, paham teman-teman? Jadi ada batas minimalnya untuk memenuhi kriteria bangunan hijau. Oke, kita
Kita lanjut ke soal nomor 5. Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2022 tentang bangunan gedung hijau mengharuskan setiap bangunan hijau untuk memiliki A. Ruangan khusus untuk penyimpanan energi, B. Sistem pemantauan energi dan air yang terintegrasi, C. Lahan parkir terbatas untuk kendaraan umum, D. Ruang terbuka hijau di seluruh lantai bangunan, E. Sistem pencahayaan alami di seluruh ruangan. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Soal nomor 5. Kita lihat. Jawabannya yang B, sistem pemantauan energi dan air yang terintegrasi. Nah, sistem pemantauan energi dan air yang terintegrasi diperlukan pada bangunan hijau untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan sesuai standar lingkungan. Jadi soal nomor 5 jawabannya. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada total 100 soal pembahasan soal SKB penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama. Bisa cek di deskripsi ya, teman-teman bisa download di sana. Nah, ini teman-teman bakal dapat file berupa PDF, yaitu untuk di halaman awal ada list materi apa aja yang bakal diujikan nanti, dan juga tentu saja ada total 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan pahami. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa lancar belajarnya dan juga semangat terus dan mendapatkan hasil terbaik saat ujian nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.